Perkenalkan, nama saya Deta Dera Suhartini, NIM 20104171165. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode NWC, LC, FAM, dan MODI. Metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Langkahnya, yang pertama pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Metode LC atau Last Cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Langkahnya yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan yang keempat, sesuaikan kembali cari total biaya. Metode FAM atau Vogel Affirmation Method adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Atau metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Langkahnya, susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat, isilah pada salah satu segi empat yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi empat yang mempunyai biaya terendah. Isilah sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Yang kelima, kemudian tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Metode MODI atau metode Modified Distribution merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada metode transportasi. Adapun langkah-langkah penyelesaian dengan metode MODI. Yang pertama, menentukan nilai-nilai untuk setiap baris dan nilai-nilai untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan sama dengan plus untuk semua variabel basis dan tetapkan bahwa nilai adalah 0. Yang kedua, hitunglah perubahan biaya untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan hubung tanda tanya sama dengan plus-plus. Yang ketiga, jika terdapat nilai tanda tanya negatif, maka solusi belum optimal. Pilih variabel tanda tanya dengan nilai tanda tanya negatif terbesar sebagai entering variabel. Yang keempat, alokasikan barang ke entering variabel sesuai proses stepping stone. Yang kelima, ulangi langkah di atas hingga semua nilai bernilai 0 atau positif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode NWC, yaitu kita akan mulai dari sisi kiri paling atas, yaitu pabrik A ke Cilegon dengan kebutuhan 70, kapasitas 110. Berarti kita akan menuliskan nilai terkecil yaitu 70. Berarti untuk 70 kebutuhannya habis, untuk kapasitasnya sisa 40. Berarti untuk pabrik B ke C ke Cilegon itu tidak mungkin lagi.
Selanjutnya kita akan ke pabrik A ke tujuan Serang dengan kebutuhan 120, kapasitas 40. Yaitu kita akan menulis nilai terkecil yaitu 40. Berarti untuk kapasitasnya habis 120 sisa 80. Berarti untuk pabrik A ke Panggelang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan ke pabrik B ke tujuan Serang dengan kebutuhan 80, kapasitas 90. Kita akan menulisnya 80. Untuk kebutuhannya habis, kapasitasnya sisa 10. Berarti untuk pabrik C ke tujuan Serang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita ke pabrik B ke tujuan Pendelang dengan kebutuhan 60, kapasitas 10, yaitu kita akan menulisnya 10. Untuk kapasitasnya habis, untuk kebutuhannya sisa 50. Berarti pabrik C ke Pendelang yaitu sisa 50. Berarti untuk kapasitasnya habis, kebutuhannya habis. Kemudian kita akan kalikan sama dengan 70 dikali 54 ditambah 40 dikali 50 ditambah 80 dikali 48 ditambah 10 dikali 49 ditambah 50 dikali 52 sama dengan 3.780 ditambah 2.000 ditambah 3.840 ditambah 490 ditambah 2.600 sama dengan hasilnya adalah 12.710. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode LC, yaitu kita akan mulainya dari nilai terkecil. Yaitu kita akan mulai dari pabrik C ke Cilegon dengan nilai 47. Dari semua ini nilai paling kecil adalah 47. Dengan kebutuhan 70, kapasitas 50, maka kita akan menulisnya 50. Untuk kebutuhan sisa 20, sedangkan untuk kapasitasnya habis. Jadi, pabrik C ke Serang dan Panggelang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan ke pabrik B ke tujuan Serang dengan kebutuhan 120, kapasitas 90. Kita akan nulisnya 90. Untuk kapasitasnya habis 120 sisa 30. Berarti untuk pabrik B ke Cilegon dan Panggelang itu tidak mungkin lagi. Kita akan nilai terkecil selanjutnya yaitu pabrik A ke Serang dengan kebutuhan 30, kapasitas 110. Berarti kita akan menulis nilai terkecilnya yaitu 30. Untuk 110 sisa 80. Berarti untuk kebutuhannya habis. Kemudian kita akan ke pabrik A ke Pandelang dengan kebutuhan 60, kapasitas 80. Kita akan menulisnya 60. Untuk kapasitasnya sisa 20. Untuk kebutuhannya habis. Selanjutnya yaitu ke pabrik A ke Cilegon dengan kebutuhan 20, kapasitas 20. Berarti nulisnya 20. Jadi untuk kebutuhannya habis, kapasitasnya habis. Kita akan menghitungnya yaitu sama dengan 20 dikali 54 sama dengan 1080 ditambah 30 dikali 50 sama dengan
1.500 ditambah 60 dikali 52 sama dengan 3.120 ditambah 90 dikali 48 sama dengan 4.320 ditambah 50 dikali 47 sama dengan 2.350. Hasil keseluruhannya yaitu 12.370. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode FAM, yaitu kita akan menghitung dengan cara jumlah acak, yaitu kita akan mencari nilai selisih dan nilai kolom. Untuk nilai selisih baris, yaitu untuk pabrik A ke Cilegon, Serang, dan Penggelang. Nilai terkecil yaitu 52 dan 50. Berarti 52 dikurang 50 dapat 2. Sedangkan untuk pabrik B, 49 dikurang 48, 1. Untuk pabrik C, 53 dikurang 52 dikurang 47 dapat 5. Untuk selisih kolom yaitu 54 dikurang 47 dapat 7. Kemudian 50 dikurang 48 sisa 2. Kemudian 52 dikurang 49 yaitu 3. Berarti kita akan menghitung yang kolom, yaitu yang tertinggi adalah 7. Di antara 47 dan 54, nilai terkecil yaitu 47, maka kita akan mulai dari pabrik C ke Cilegon. Dengan kebutuhan 70, kapasitas 50, maka kita akan menulisnya 50. Untuk kapasitasnya habis, untuk kebutuhan sisa 20. Berarti pabrik C ke Serang dan Penggelang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya ke selisih baris. Masih tetap 2. Untuk ini masih tetap 1. Yang ini karena sudah habis berarti dia 0. Berarti untuk selisih kolom 61 dikurang 54 dapat 7. Kemudian 50 dikurang 48 sisa 2. Kemudian 52 dikurang 49 sisa 3. Berarti nilai tertinggi yaitu 47. Maka 54 dan 61 nilai terendahnya adalah 54. Kita akan menghitung dari pabrik A ke tujuan Cilegon. Dengan kebutuhan 20, kapasitas 110. Yaitu kita akan menulisnya 20 untuk kebutuhan habis, kapasitas sisa 90. Kemudian untuk pabrik B ke Cilegon itu tidak mungkin lagi. Kemudian kita akan menghitung selisih baris lagi, yaitu 50 dikurang 52 dapat 2. Kemudian 49 dikurang 48 dapat 1. Ini tetap 0. Kemudian untuk ini 0. Untuk ini 2. Ini masih tetap 3. Berarti nilai tertinggi adalah 3. Antara 52 dan 49, nilai terendah adalah 49, yaitu pabrik B ke tujuan Pandelang. Dengan kebutuhan 60, kapasitas 90, maka kita akan menulisnya 60. Untuk kebutuhannya habis, kapasitasnya sisa 30. Selanjutnya kita akan menghitung selisih kolom baris dan selisih kolom, yaitu untuk pabrik A, Cilegon, Serang, dan Penggelang itu sisa 50. Berarti di sini untuk selisih barisnya 50. Untuk pabrik B ke Cilegon, Serang, dan Penggelang itu sisa 48. Nanti kita tulisnya 48. Sedangkan untuk pabrik C ke Cilegon, Serang, dan Penggelang yaitu sisa 0. Selanjutnya ke selisih kolom. Untuk tujuan Cilegon yaitu 0. Untuk tujuan Serang berarti adalah 50 dikurang 48 sisa 2. Sedangkan untuk Penggelang yaitu 0.
Berarti kita akan menghitung nilai tertinggi yaitu 50. Yaitu dari pabrik B ke tujuan Serang dengan kebutuhan 120, kapasitas 90, kita akan menulisnya 90. Berarti untuk kapasitas habis, untuk kebutuhan sisa 30. Untuk selisih kolomnya, pabrik A ke Cilegon Serang dan Pangalengan yaitu 0. Untuk pabrik B Cilegon Serang dan Pangalengan yaitu 48. Untuk pabrik C Cilegon Serang dan Penggelang yaitu 0. Sedangkan untuk selisih kolomnya yaitu 0. Untuk tujuan Serang yaitu 48. Untuk tujuan Penggelang yaitu 0. Berarti nilai tertinggi adalah 48. Kita akan nulisnya 30. Untuk kebutuhannya habis, kapasitasnya juga habis. Selanjutnya kita akan menjumlahkan, yaitu 20 dikali 54 sama dengan 1080. 90 dikali 50 sama dengan 4500. Selanjutnya 30 dikali 48 sama dengan 1440. Selanjutnya 60 dikali 49 sama dengan 2940. Dan yang terakhir yaitu 50 dikali 47 sama dengan 2350. Kita jumlahkan yaitu 12.310. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang metode MODI, yaitu rumusnya C sama dengan U ditambah V, yaitu untuk mencari sel isi, sedangkan E sama dengan C dikurang U dikurang V, itu untuk mencari sel kosong. Maka kita akan mulai mencari rumus, yaitu sel isi, yaitu C sama dengan U ditambah V. Untuk U1 itu adalah 0. Berarti kita akan menghitung dari pabrik A ke Cilegon. Itu sama dengan C sama dengan U ditambah V, yaitu 54. Dapat 54-nya dari Cilegon, pabrik A ke Cilegon yang ini. Sel yang ada isinya yaitu 54. 54 sama dengan 0 ditambah V, yaitu V sama dengan 54 dikurang 0 sama dengan 54. Maka untuk V yang pertama yaitu 54. Selanjutnya kita akan mencari U ketiga, yaitu pabrik C ke Cilegon sama dengan C sama dengan U ditambah V, yaitu 47. Dapat 47-nya dari ini C ke Cilegon, yaitu 47 kolom isinya. 47 sama dengan U ditambah 54. 54-nya dapat dari V1. Kemudian U sama dengan 47 dikurang 54, hasilnya adalah negatif 7. Jadi untuk U3 yaitu negatif 7. Selanjutnya kita ke pabrik A ke Serang. Pabrik A ke Serang, yaitu C sama dengan U ditambah V. Untuk C-nya yaitu 50.
Yang ini tuh pabrik A ke Serang, kolom isinya tuh 50. 50 0 ditambah V. Karena U-nya masih 0. Kemudian sama dengan 50. Berarti untuk V2-nya adalah 50. Selanjutnya ke pabrik B. Ke Serang. C sama dengan U ditambah V, yaitu 48 sama dengan 0 ditambah 50. U sama dengan 48 dikurang 50. Berarti negatif 2. Jadi untuk U2 yaitu negatif 2. Selanjutnya kita ke pabrik A ke Pandelang. Sama dengan C sama dengan U ditambah V, yaitu 52 sama dengan 0 ditambah V, yaitu berarti V-nya adalah 52. Berarti untuk V yang ketiga yaitu 52. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus E sama dengan C dikurang O dikurang V, yaitu untuk sel kosong. Yang pertama yaitu pabrik B ke Serang. C dikurang U dikurang V, yaitu 61 dikurang negatif 2 dikurang 54 sama dengan 9. Selanjutnya adalah ke pabrik C ke Serang, yaitu C sama dengan dikurang U dikurang V, 53 dikurang negatif 2 dikurang 52 hasilnya 10. Kemudian untuk pabrik C yaitu sama dengan ke Penggelang, yaitu C dikurang U dikurang V hasilnya 52 dikurang negatif 7 dikurang 52 hasilnya 7. Kemudian untuk kolom di sini ini 20 ke 54, 90 ke 50. Untuk hasil 60-nya 0. Kemudian untuk ini 30, untuk ke pabrik B ke Panggelang 60, untuk pabrik C ke Cilegon 50. Kemudian hasilnya adalah 20 dikali 54 hasilnya 1080. 90 dikali 50 4500, 30 dikali 48 1440, 60 dikali 49 2940, 50 dikali 47 2350. Berarti hasilnya adalah 12.310. Hasilnya sama dengan hasil dari metode FAM. Selanjutnya ke pembahasan mengenai link video yang telah diberikan. Pembicara dalam video tersebut yaitu Ibu Diah Amerisal dengan topik pembahasan yaitu peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni atau ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Jika forecasting ini berkenaan dengan penjualan, maka kita akan melakukan peramalan untuk penjualan kita yang akan datang. Horizon waktu dibagi dalam 3 kategori, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan kisaran panjang. Selanjutnya untuk tipe dari peramalan ada 3, yaitu yang pertama peramalan ekonomi atau economist forecast, petunjuk-petunjuk perencanaan yang berguna dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan panjang. Yang kedua yaitu peramalan teknologi atau technological forecast, peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan,
yaitu proyeksi-proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizon perencanaan. Terdapat peramalan runtun waktu dengan menggunakan serangkaian poin data masa lalu untuk membuat peramalan. Ada 4 komponen untuk peramalan runtun waktu. Kecenderungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Musiman adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya salah satu periode hari, minggu, bulan, dan kuartalan. Siklus adalah pola dalam kata yang terjadi setiap beberapa tahun. Variasi secara acak dalam blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam runtun waktu. Yang pertama, pendekatan awam. Merupakan sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode yang terkini. Kedua, pergerakan rata-rata, yaitu semua metode peramalan yang menggunakan rata-rata hari periode yang terkini terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Untuk rumus dari pergerakan rata-rata ada 2, yaitu pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata bobot. Untuk pergerakan rata-rata yaitu sama dengan jumlah permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N. Dan rumus pergerakan rata-rata bobot sama dengan jumlah bobot untuk periode N dikali permintaan dalam periode N dibagi jumlah bobot. Ketiga, penghalusan eksponensial, yaitu sebuah pergerakan rata-rata bobot teknik peramalan di mana poin-poin data ditimbang oleh sebuah fungsi eksponensial. Rumus peramalan baru yaitu peramalan baru sama dengan peramalan periode sebelumnya ditambah alfa dikali permintaan aktual periode sebelumnya dikurang peramalan periode sebelumnya. Dan yang keempat, penghalusan konstan. Faktor bobot yang digunakan dalam sebuah peramalan penghalusan eksponensial yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Untuk rumusnya yaitu F1 sama dengan Ft dikurang 1 ditambah alda dikali AT dikurang 1 dikurang PT dikurang 1. Di dalam mengantisipasi sebuah kesalahan dalam peramalan, kita perlu mengukur kesalahan peramalan. Berikut beberapa metode yang digunakan, yaitu deviasi rata-rata yang absolut. Sebuah pengukuran dari kesalahan peramalan keseluruhan untuk metode. Rumus untuk menghitungnya yaitu MAD sama dengan sigma nilai mutlak aktual dikurang peramalan dibagi N. Selanjutnya dengan kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Rata-rata dari perbedaan kuadrat antara nilai peramalan dan pengamatan. Rumusnya MSE sama dengan sigma nilai mutlak kesalahan peramalan pangkat 2 dibagi N. Kemudian untuk proyeksi kecenderungan. Proyeksi kecenderungan yaitu sebuah metode peramalan runtun waktu mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin data historis dan kemudian memproyeksi garis ke dalam peramalan pada masa mendatang. Variasi musiman, pergerakan ke atas ataupun ke bawah beraturan dalam runtun waktu yang melintang untuk kejadian berulang. Siklus, pola pada data yang terjadi setiap beberapa tahun. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.